Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi ayatin katsiratin minal kitab minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu al-imam Abu Dawud ani sahabil jalil Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an hina wa'adahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Al-hadits. Ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai kajian rutin kita, tidak lupa kita mengingat nikmat Allah yang begitu banyak. Kita terus untuk bersyukur, kita terus untuk menselaraskan diri kita dengan kebenaran. Karena di antara tujuan syukur adalah kita tatbiqun nikmah fisabilillah, yaitu mengalokasikan nikmat Allah di jalan Allah, termasuk dengan kita beribadah dan tidak dikatakan benar sebelum selaras dengan dalil. Maka kita terus memaknai hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan, wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, juga untuk kita semuanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Senantiasa bermohon kepada Allah agar dibimbing, diberikan kemudahan untuk berzikir, untuk bersyukur, dan untuk memperbaiki ibadah hanya kepadanya. Jalanallahu ayyakum. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara mereka-mereka yang diberikan oleh Allah kebaikan sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis. Dikutip di dalam kitab Sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memahamkan yang bersangkutan terhadap urusan agama, untuk kita amalkan, untuk kita tampilkan, dan untuk kita tularkan kepada saudara-saudara kita. Melanjutkan kajian rutin dari kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Kita masuk pada hadis yang kedua, masih dari Kitabul Ma'murat, perintah-perintah Allah. Yang pertama, babul ikhlas wahtidhari niyat fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwalil barizati wal khufiyah. Perintah untuk senantiasa menghadirkan niat, baik itu dalam segala bentuk amal yang tampak maupun tersembunyi,
Sudah kita kupas panjang lebar hadis yang pertama, rohnya amal itu ada pada niat. Hadis yang kedua, silakan dibuka terjemah atau gadgetnya dan seterusnya. Disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim. Disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari juga di dalam riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari pada nomor 2118 Imam Muslim pada nomor 2884. Adapun pada kajian bulan yang lalu Imam Bukhari Muslim menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari pada 5 tempat, Imam Muslim pada 1 tempat hadis itu. Kita kembali hadis yang kedua. Wa an ummil mu'minina, dari ummul mu'minin. Ummul mu'minin Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha, yaitu ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, berarti ini satu dari ummahatul mukminin, satu dari ibunda kaum muslimin, berarti salah satu istri Nabi. Salah satu istri Nabi. Jadi Nabi itu punya 11 istri. Jazakumullah khairan. Nabi itu punya 11 istri, meninggal dunia 2. Ketika Nabi meninggal ada 9 ya. Kemudian ada 2 yang tidak sampai dinikahi Nabi karena sebab moral tertentu. Jazakumullah khair. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda. Apa kata Nabi? Yaghzu jaisul Ka'bata fa idza kanu bi baida aminal ardi yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Yang belum ada harokatnya sambil diharokati. Yaghzu jaisul Ka'bata fa idza kanu bi baida aminal ardi yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Artinya zaman dulu itu ada rombongan pasukan, yaitu mereka tentara yang hendak menyerang Ka'bah. Maka ketika mereka berada di satu tempat yang luas, yaitu di padang pasir, maka orang pertama sampai dengan terakhir masuk ke dalam bumi semuanya ya. Jadi ada satu keadaan ketika ada rombongan tentara yang hendak menyerang Ka'bah, awal sampai akhir, yang di depan sampai yang belakang itu tenggelam di telan bumi semuanya. Ini kata Nabi. Qalat, maka Aisyah berkata, qultu, setelah itu saya tanya Nabi, saya matur kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin atau kenapa dibenamkan masuk ke dalam bumi yang pertama, yang di depan sampai dengan yang belakang, sampai dengan buntitnya. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum, padahal di antara mereka ada orang-orang yang remeh, artinya orang-orang jelata, bahkan ada yang tidak ingin melakukan perbuatan itu.
ya, karena terpaksa. Qala, maka Rasulullah menjawab, yukshafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Semuanya dibenamkan dari awal, dari yang pertama sampai dengan terakhir atau ujungnya. Kemudian nantinya akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing mereka. Nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing mereka. Muttafaqun alaihi hadzal lafdzul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim, disadur dari kitab Sahih Bukhari. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dari hadis yang mulia ini ada beberapa kalimat yang perlu untuk kita ketahui dalam rangka menambah pemahaman. Jadi dalam ilmu bahasa Arab itu ada kata jaisun, kalau banyak juyusun. Mereka itu dikatakan adalah pasukan perang. Lah dalam hadis ini maksudnya adalah siapa? Mungkin kita kembali kepada masa silam ketika ada surat Al-Fil, tapi bukan itu. Ya. Dikatakan oleh salah seorang murid Syalbani, Allahu a'lam ma huwa dzal jaish, walakin zahirul hadits yurja annahu jaisun yub'atsu liqitalil mahdi indama ya'udzu bil bait. Wallahu a'lam, kata beliau, ini secara tersirat ataupun tersurat pasukan yang bukan rombongannya Abrahah di masa silam. Akan tetapi ini nanti di akhir zaman yang tujuannya memerangi Imam Mahdi di sekitaran Ka'bah, ya, di sekitaran Masjidil Haram. Wa hum min hadhil ummat kama jaa sharihan inda Muslim, dan itu adalah golongan umat akhir zaman mereka ini, sebagaimana ada dalam Sahih Muslim. Walaisul ladzi yahdimunal Ka'bah fahumul habasyah, dan mereka itu bukan orang-orang yang di masa silam ceritanya itu ingin menghancurkan Ka'bah, pasukan dari Habasyah lewat komando Gubernur Abraha yang ada di Yaman, bukan mereka. Ini kata beliau hafidhahullahu ta'ala. Kemudian dikatakan di dalam hadis juga ada kalimat aswakihim. Aswak itu adalah kata benda, sama dengan jaisun. Kalau sendiri namanya suk, kalau sendiri itu namanya suk, kalau banyak aswak. Yang dimaksud di sini ahlu aswakihim ausauqat minhum wahum min dunil hukam, rakyat jelata, bukan pemerintah, bukan pula pemimpin. Itu aswak dalam bahasa Arab. Kita ini termasuk golongan aswak, ya. Jadi tidak pun di aswak, ya, nanti tidak faham orang, ya. Tidak kita gunakan dalam keseharian. Kemudian yang terakhir ada kalimat yub'atsuna ala niyatihim, mereka kelak akan dibangkitkan, kemudian dihisab berdasarkan niat mereka. Ya ba'athuhumullahu min kuburihim wa yuhasibuhum ala maqasidihim. Allah kembalikan mereka hidup dari alam kubur, Allah hisab amal perbuatan mereka. Jadi niatnya itu akan tampak. Fayujazuna bihasabiha, maka mereka akan dibalasi sesuai dengan bihasabiha, apa yang telah menjadi niat mereka. Wa yufarriqu bainal karih wal majbur wal mustabsir wabni sabil, maka mereka akan dipilah mana golongan yang niatnya itu memang jahat dengan orang-orang yang memang dipaksa atau tidak ada niat sama sekali. Ya, itu akan tampak. Tapi duniawi ketika kena adab itu merata. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang mulia ini masih belum beranjak dari pembahasan masalah niat,
Maka niat dikatakan adalah poros dari perbuatan, bahkan niat itu merupakan ruh dari amal. Ketika niat itu sudah salah, maka akan menjadi kesalahan. Tapi ketika niat itu baik, ini adalah kebaikan. Tapi juga butuh konsekuensi yang baik pula. Dijelaskan di antara fiqhul hadis, faedah dari hadis cerita Aisyah Ummul Mukminin, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama, al-awwal, at-taba'ud an ahli dzulmi wat tahdhir min mujalasatihim wa mujalasatil bughat wa nahwihim minal mubtilina li alla yanaluhu ma yu'aqibuna bihi. Pertama, kaidahnya kita dilarang kumpul atau dekat-dekat dengan para pelaku kerusakan. Jadi kita ini jangan gabung grup mereka. Dari kalangan orang awam banyak, dari kalangan orang yang belajar agama ada. Jadi sekarang ini sedang rame fitnah dunia maya. Kalau dunia nyata fitnahnya jelas, dunia maya ini semu tapi juga fitnah. Jadi jangan sampai kita menjadi pemecah belah, apalagi penutup pintu kebaikan. Maka kita belajar untuk tawadhu, daripada kita disibukkan dengan hal yang tidak jelas. Lebih baik kita ini beramal dan terus membekali diri dengan ilmu agama. Ada cerita dulu, ada salah seorang masyayikh itu berkunjung ke negeri kita, mengadakan acara daurah. Ketika terjadi daurah seperti itu, ada yang namanya liqaul maftuh. Liqa maftuh itu adalah seksi santai tanya jawab. Maka saat itu ada seorang penanya, pertanyaannya ini tingkat tinggi, levelnya itu level gosip istilahnya. Syekh, ya ente abnai, ya, ente, kenapa Syekh ini kok sampai dikeluarkan dari sini? Kenapa Syekh ini kok sampai akhirnya oleh negara ini dibeginikan dan seterusnya? Ini yang ranahnya bukan konsumsi umum atau publik. Kemudian ditanya oleh Syekh, ente sudah hafal syarat sah sholat? Belum. Thalibul ilmi, belum ustad tapi ikut. Ente sudah apa rukonya sholat? Belum. Ente sudah hafal wajibnya sholat? Belum. Belajar dulu, jangan tanya yang seh-seh begitu. Ini termasuk nasihat yang membekas. Nasihat guru-guru kita, nasihat guru-guru kita semuanya, nasihat guru-guru kami. Jangan sampai kesibukan kita terhadap hal yang manfaatnya lebih kecil itu menghalangi dari yang manfaatnya lebih besar. Ya, jangan sampai seperti itu. Dikatakan ahlul zulmi wa tahdhir min mujalasatihim wa mujalasatil bughat wa nahwihim minal mubtilina li alla yanaluhu ma yu'aqibunahu. Kita dilarang, kita diberikan teguran yang keras agar jangan sampai masuk grup mereka-mereka yang berbuat kerusakan, dari ahli kedzaliman, dari ahli maksiat. Kenapa? Li alla yanaluhu ma yu'aqibuna bihi, agar kalau ada efeknya atau ketika ada azabnya atau ada ketika musibah dan balaknya, kita tidak tercakup dalam golongan mereka. Kalau bahasa kita cek ora kecokot, ya, agar tidak keseret seperti itu. Karena ada sebuah ayat Al-Quran dari surat Al-Anfal, silakan dicek surat yang ke-8 ayat 25 insyaallah. Wattaqu fitnatal ladzina dzalamu minhum khassah wa'lamu anallaha syadidul iqab. Saya cek juga Al-Anfal ayat 25. Nggih, silakan. Nggih, artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nggih. Surat Al-Anfal ayat 25. Jadi Al-Anfal ini banyak bercerita tentang perang Badar.
Allah menyebutkan, saya ulangi, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu. Jadi ittaqayataki artinya adalah ja'lu syai' taqiyan. Kita ini harus membentengi diri dari hal tersebut. Dari apa? Fitnah. Ya. Dari fitnah. Dikatakan fitnah artinya adalah siksaan. Karena kalimat berikutnya yang mentafsirkan ayat tersebut, la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Fitnah itu akan menyiksa secara keseluruhan siapapun di antara kalian secara umum. Ya, ini akibatnya akan demikian. Wa'lamu anallaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah itu sangat keras sekali siksanya. Jadi ini adalah peringatan bagi kita, jangan sampai kita masuk ke dalam grup yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita. Ya. Ketika ada orang baik kemudian ingin merubah, kemudian terkena, insya Allah akan baik. Tapi kalau ada orang kemudian ikut-ikut terkena, itu bagian dari su'ul khotimah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Yang kedua, man katsura sawat qaumin fil maksiyat mukhtaran fa innal itsma wal uqubat yalhiquhu. Ketika komunitas itu penuh dengan perbuatan negatif atau dosa atau maksiat, maka cepat atau lambat maka bala itu akan segera datang dan merata. Ya, cepat atau lambat akan demikian. Zaman sekarang ada sebagian dan itu semuanya hubungannya dengan dosa. Bahkan pandemi ini adalah kaitannya dengan dosa manusia. Tapi ketika umatnya Rasulullah dijamin tidak luluh lantak secara total sampai akhir zaman, itu menimpa sebagian, artinya daerah ini, daerah ini, tapi itu komunitas yang besar. Beda dengan umat zaman dulu, karena nabi mereka itu tidak universal, sehingga suku tertentu bisa habis disebut kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Tuba, kaum dan yang lainnya. Cerita mereka itu seperti itu, dan ini adalah sebuah ironi. Ini adalah sebuah ironi, jemaah. Jadi ketika ada komunitas yang dipenuhi dengan perbuatan negatif, cepat atau lambat siksa itu akan datang secara merata. Oleh karena itu tempat-tempat yang di situ historinya adalah tempat yang tidak baik, Rasulullah itu tidak mau ke sana, dan kalau memang harus melewati cepat-cepat. Ya. Zaman belum ditutupnya di Surabaya itu, atas seruan Mbah Yai Abdul Somad Bukhari ketika ceramah di Masjid Agung kan minta untuk ditutup, akhirnya ditutup. Tempat itu kan belum ditutupnya, tempatnya kaum Nabi Lut ya dulu. Kalau Nabi Lut kan sesama jenis, ini beda jenis, tapi dilegalkan. Saya digonceng oleh salah satu ustadz untuk khutbah Jumat harus melewati tempat itu. Saya ini nggak paham, kok kayak ada etalase. Ente banyak berdoa Ustaz, begitu kan? Kenapa Ustaz? Ini tempatnya kaum Nabi Lut, cocok ban bocor di sini kena siksa kita orang. Akhirnya kita ya sudah. Bahkan saya diminta pengajian di sana tidak berani sampai sekarang. Saya tidak mau. Alhamdulillah tempat itu sudah membaik. Jadi kaidahnya, kalau di suatu komunitas itu ada maksiat atau dosa yang merata, maka cepat atau lambat akibat itu akan datang. Ya. Yang ketiga, al-thalithu, al-a'malu tu'tabaru biniyatil amil. Ini juga kaidah, perbuatan itu sesuai dengan niat pelaku. Perbuatan itu sesuai dengan niat pelaku. Hanya saja untuk mendeteksi niat ini belum ketemu sampai sekarang alatnya. Hanya Allahu alimum bidzatis sudur. Allah yang maha tahu apa yang ada dalam dada setiap hamba. Ya. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, di antara faidah dari kisah dalam hadis tadi,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, maka disebutkan oleh ulama ikhbarur Rasul bil mughayyibatil lati atla'ahu Allahu 'alaiha. Berita dari Rasul terkait hal-hal yang gaib yang sebagian dikabari oleh Allah. Jadi termasuk iman kita dengan syahadat Muhammad Rasulullah itu tasdiku fima akhbaro. Kabarnya Nabi kita benarkan. Jadi Nabi itu manusia tidak ngerti yang gaib. Tapi Allah memberikan beberapa kabar yang untuk disampaikan karena ini urgen sekali dalam rangka edukasi kepada umat. Tapi kalau Nabi dibilang ngerti yang gaib, ini keliru. Ada surat Al-A'raf ayat 188. Nabi menegaskan sendiri tidak mengerti hal yang gaib. Atas perintah Allah diperintah untuk menyampaikan. Lah bukan Nabi, bukan Rasul, bukan gak mampu soleh belas ngerti barang gaib. Ini kan repot, penyihir jadinya ya. Ayat berapa? 188 Al-A'raf. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah itu kehidupannya ya manusiawi, butuh makan, butuh minum, menikah, bermasyarakat dan seterusnya. Tapi derajatnya adalah utusan Allah, sehingga bentuk ibadah apapun atau takarub kepada Allah itu tidak akan benar kecuali dengan caranya Nabi. Tapi Nabi tidak ngerti yang gaib, Nabi tidak ngerti yang tidak tampak, bahkan di balik tembok Nabi juga tidak tahu. Bahkan Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Sehingga kalau ada bentuk kalimat atau bentuk syair atau bahkan bentuk sholawat yang itu ada kutipan-kutipan seperti itu perlu ditelaah ulang. Ya, perlu ditelaah ulang. Karena kalau ditanya sholawat yang benar itu apa, saya selalu menjawab sholawat yang ada hadisnya 6 modelnya bisa dibaca sebelum salam ketika sholat. Pilih salah satu. Kalau pengen tahu, cek kitab sifat sholat Nabi, itu ada komplit. Sholawat yang lain tidak terjamin, karena itu buatan manusia, paling banter buatan ulama, bukan buatan sahabat Nabi ya, bukan buatan sahabat Nabi. Artinya lah apa Ustaz muji Rasul ya, apa gorong tentu bener ya. Nggih napa mboten? Apik belum tentu benar. Apik-apian lah akhirnya aneh nanti ya. Berikutnya masih yang keempat, wa ya minal masailil iman allati yajibu itiqaduha. Di antara berita gaib yang disampaikan Nabi atas bocoran dari Allah, itu adalah perkara iman yang wajib diyakini. Masa depan ada, akhirat ada, Nabi belum mengalami, Nabi diberitahu oleh Allah, menjadi amanah disampaikan kepada umat ya. Tapi perlu diketahui jamaah, di antara golongan sekte Syiah ini rata-rata mereka itu memiliki keyakinan yang disebut badak. Bukan badak bercula satu ya. Badai itu apa? Dalam deskripsi mereka, dalam tafsir maupun kitab-kitab mereka dikatakan ilmullah ba'da wuqu'i syai'. Jadi badai itu Allah tahunya setelah kejadian sesuatu. Ngelamak nomboten. Ya, kurang ajar ini ya. Allah itu alima makana wa ma yakunu wa ma lam yakun fa idza kana kaifa yakun.
Ini termasuk di antara keyakinan Imam Syafi'i yang sudah, yang sedang, yang belum, yang tidak, kalau terjadi pun Allah Maha tahu. Allahu khaliqu kulli syai'. Ada ayat dari surat Az-Zumar, Allah itu pencipta segala sesuatu. Ini kok ilmullah ba'da wuqu'i syai'. Allah tahu setelah kejadian itu terjadi. Ini termasuk keyakinan yang menyimpang. Kita alhamdulillah oleh Allah dijauhkan dari mereka. Naudzubillah, jangan sampai punya hubungan dengan mereka. Dulu saya punya keluarga, indikasinya itu sedang dekat dengan orang alumni dari lembaga tersebut. Bingung, dituturi, dikandani, tidak bisa-bisa. Pinter-pinter. Ya. Kalau hari raya itu adalah hari raya Karbala begitu ya. Kemudian tempat sucinya itu adalah tempat suci yang ada di sana dan seterusnya. Maka didoakan, alhamdulillah lama-lama kemudian pada akhirnya Allah putuskan hubungan yang ada di antara keduanya. Berat ini sama. Karena faktor pengaruh pasangan itu akan berdampak pada agama seseorang. Survei membuktikan. Mungkin di antara kita ada yang khusuk bareng, ada yang salah satunya khusuk kemudian ke bawah, nggih napa nggih? Tapi kita juga harus menselaraskan diri. Biasa pengennya dapat yang hafal Quran, sholihah, sing ayu, sugih menisan ya. Anak rojo ya dan seterusnya. Jangan, biasa saja. Biasanya kalau ada orang ke rumah saya begitu tanya, artinya siap untuk putranya atau putrinya itu membina rumah tangga. Minta tolong kalau ada yang memang siap nanti bisa dihubungkan dan seterusnya. Biasanya saya kasih plus minus. Ya semuanya itu banyak plusnya ya, tapi agar orang itu tidak keliru mindsetnya, nanti akhirnya berubah tidak lillahi ta'ala murni. Punya sing hafal Quran Ustaz, nah iso sing LC, berarti Ustaz itu kudu LC ya. Untung ya, akhirnya kalau LC malah akhirnya Ustaz rapi lagi ya. Kemudian pengen yang lulusan ini begitu ya. Ustaz ceramah sekalian ya. Ya banyak positifnya, tapi saya kendoni sedikit. Sing hafal Quran itu repot, paling nyambut gawe ini nanti nggak bisa banyak uangnya lah, no sibuk murojaah. Lek wedok paling nggih enggak ayu-ayu banget. Lek masak enggak patek enak, umbah enggak patek resi. Lah kenapa Ustaz? Ya sibuk murojaah. Akhirnya agak gimana. Sebenarnya positif. Saya khawatir juga yang enggak begitu enggak laku. Soalnya sing digoleki ngoten terus ya. Ya kita insyaallah jodoh ini tidak jauh 11-12. Tapi bolehlah target tinggi, kita harus selaraskan di diri. Ya. Cerita guru saya dulu di BIS. Ini pondok yang terkenal itu ya. Jadi bawa istrinya yang sedang bernikob, cadaran. Kemudian ada orang gondrong korak begitu ya, 2 orang. Kemudian tidak tahu aktivitasnya apa, kaosan badannya tatoan, bro. Ya. Nanti pengen istri yang seperti apa? Istri yang solihah, kudungan, ini. Jadi dengar guru saya ini. Ya. Guru saya ini dengar. Berarti nuraninya orang yang jahat pun itu ada kebaikan. Malah yang baik membenci yang lebih baik, ini yang repot. Jadi tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Kita lanjutkan. Disebutkan lagi yang kelima di antara faidah hadis, fil haditsi nuqtatun lutfiyatun aw latifatun wa hiya mauqiul istikali haitsu istakalat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha wuqu'al adzab alamman la iradata lahu fil qital alladzi wasababul uqubah. Dalam hadis ini juga ada cerita seputar tolabul ilmi. Nabi menyampaikan hadis, kemudian Ummul Mukminin bingung, akhirnya bertanya. Jadi Rasulullah posisinya sebagai alim, sebagai mufti. Ummul Mukminin posisinya sebagai santri atau thalib ilmi, betul-betul bertanya dengan pertanyaan soalul muta'alim, pertanyaannya orang yang memang mencari ilmu, bukan pertanyaan orang yang memperkeruh suasana. Ini tidak boleh dalam adab bermajelis seperti itu. Kemudian diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk kenapa Rasulullah itu menikahi Aisyah. Dari sekian istri Rasul,
hanya beliau radhiyallahu anha satu-satunya yang gadis. Usianya memang memang masih belia, tapi sudah menikah, layak untuk menikah. Atas mimpinya Rasul, Aisyah itu termasuk istrinya di surga. Karena memang di antara wanita yang paling pintar itu Aisyah. Ya, di antara wanita paling pintar itu Aisyah. Hadisnya banyak. Sehingga kalau Aisyah itu nanti dicela, dilemahkan, negatifnya di ini terus, berapa banyak ilmu dalam agama ini hilang, termasuk dalam bab fikih utamanya. Ibu-ibu tidak mengerti nanti masalah bersuci dan seterusnya. Lah golongan Syiah itu seperti itu, mengatakan Aisyah ini adalah bakoro, sapi betina Aisyah. Ini kurang ajar, dosa yang sangat besar, kekufuran. Ya, ini termasuk kekufuran. Dan kita ahli sunnah menghormati beliau. Disebut Ummu Abdillah, ada sebagian ulama menyebut beliau pernah hamil kemudian keguguran. Tapi mereka menyepakati Ummul Mukminin Aisyah itu tidak punya keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu punya keturunan hanya dari Khadijah dan satu nanti dari Maria Qibtiyah, bukan istri tapi budak beliau. Ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Berikutnya, Bapak Ibu, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Ini setengah jam lebih bahas satu hadis. Riyadhus Shalihin ini isinya ribuan hadis. Mudah-mudahan nanti kalau kita tidak ada di sini masih ada yang melanjutkan. Saya ngaji mulai tahun 2015 Allah di masjidnya Mbah Yai Masjid Tanggulangin. Ini masjid lawas, mencetak orang-orang yang moderat kembali kepada Quran hadis. Di tengah kultur itu yang masih kental. Saya diminta ngaji ketika manten anyar. Meneruskan dulu yang ngaji di sana itu Mbah Yai Muin, mertuanya Ustaz Abdul Rauf. Bapaknya mertuanya Ustaz Abdul Rauf. Kemudian meninggal, diteruskan Yai Khotib, ya Ustaz di sana juga. Kemudian sakit-sakitan, saya disuruh meneruskan. Yang kulit lorong menisan ya apa kan saya guyon. Kemudian saya teruskan Riyadhus Shalihin dari bab sekian selama hampir 7 tahun ini, Pak sekalian. Ya 6 tahun ini. Itu tidak lebih dari 100 hadis. Pada rutin malam Jumat saat itu. Sekarang saya pending sebulan 2 kali. Jadi Riyadhus Shalihin itu memang banyak hadisnya, jenengan bisa baca-baca di rumah. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah hadis yang sahih, ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Silakan ditulis Imam Bukhari nomor 2783. 2783. Imam Muslim 1864. 1864. Nanti bisa dicek lagi. Disebutkan masih dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Nawawi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Artinya tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Fa idzastunfirtum fanfiru, dan apabila kalian diseru untuk jihad, berangkatlah. Muttafaqun alaih wa maknahu la hijrata min Makkah li anna sarat darul Islam. Arti hijrah di sini dari dari Mekah tidak pindah-pindah lagi karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Kita bayangkan peristiwa hijrah yang sangat luar biasa. Jadi awal tahun Hijriah itu kan Muharram. Jadi yang menetapkan tahun Hijriah itu satu hijrahnya Rasul itu adalah Umar bin Khattab. Jadi beliau ini banyak pembaharuan. Di antara sunnahnya adanya nanti pencatatan atau apa istilahnya, absensi bagi pasukan, sehingga beberapa waktu panggil pulang, bertemu keluarganya itu ada. Beliau ini kebijakannya adalah tahun Hijriah itu
Tapi bukan berarti hijrahnya Rasul itu 1 Muharram ya. Hijrahnya Rasul itu bulan Maulud ya, atau bulan Rabiul Awal. Seperti itu. Tahun itu 1 Hijriah. Ya, alaihi salatu wassalam. Dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la hijrata ba'dal fathi, al-fathu di situ maksudnya Fathu Mekah. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi semenjak tahun itu tidak ada lagi yang dari Mekah ke Madinah. Tidak perlu hijrah karena sudah menjadi negeri Islam. Disitulah nanti Rasulullah bertemu dengan pemuda. Dikutip dalam kitab Bulughul Maram. Suaranya lantang. Pintar macam-macam. Oleh Rasulullah, maukah kamu kuajari adzan sehingga menjadi adzannya Rasul. Muadzinnya Rasul itu ada 3. Di Madinah 2, kemudian di Mekah 1. Ada yang tahu di Mekah? Ini ada dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar. Dalam? Nama? Nggak ada yang tahu nggak? Saya berikan kopi separuh gelas. Paruan. Nggak apa-apa. Temu alumni Akbar Ikatan Keluarga Alumni UNESA Kampus VE. VE ini apa? Fakultas Ekonomi UNESA dan Gema. Bukan Ilhami ya? Tidak ada. Jadi Rasulullah itu punya 3 muadzin. Yang di Mekah setelah tahun 8 namanya Abul Mahdurah ya. Abul Mahdurah ini muadzinnya Rasul, yang adzannya itu dipakai oleh mazhab Syafi'i ya. Adapun yang ada di Madinah itu 2. Kalau subuh Bilal bin Rabah, sebelum subuh itu Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu. Buta tapi sebelum subuh mampu adzan. Ya gara-gara pertanyaan beliau disuruh sholat jamaah di masjid ya. Jangan nyalahkan ulama, tanya pada beliau ya. Hal sami'tan nida ya ambil Rasulullah fa'ajib. Wis teko nang masjid. Ya, ini adalah perintah Nabi. Jadi sedikit yang saya tahu adzan dari kitab Bulughul Maram, sanadnya guru kami Syakrom Ziyadah, muridnya Syalbani yang lama di Yaman. Lewat jalur guru-guru beliau dari Imam Al-Amrani sampai dengan Imam Asy-Syaukani, sampai nanti Imam Ibnu Hajar, kitab Bulughul Maram. Jadi yang dipakai oleh mazhab Syafi'i itu adzan itu ada tarjih. Hadap kiblat, jari telunjuk ini dimasukkan telinga. Tapi jangan teman-teman oke. Biasa begitu saja. Sogok nih separuh sakit. Ya. Jadi ada makna-makna bahasa Arab itu semuanya makna sebagian mencakup semuanya. Jadi ada yang sebagian semuanya itu tabat yada Abi Lahabi watab. Jadi Abu Lahab itu tangannya celaka, dan celaka itu tangan dan jasadnya masuk neraka nanti. Gitu. Untuk tangannya tok dipotol masuk neraka tidak. Ada lagi ayat dari surat Nuh. Ketika Nabi Nuh menyuruh umatnya wastaghsyaw thiyabahum wasaru wastakbaru istikbaro. Sebelumnya ja'alu asabi'ahum. Jadi tangannya itu dimasukkan telinga, rambutnya bajunya disingkap ke wajah, kemudian mereka menyombongkan diri. Bukan berarti tangannya didelepne mlebu kuping, tidak. Sedikit saja. Ya, kalau bahasa nyun sewu mbudeki, diomongin mbudeki, istilahnya seperti itu ya. Dikatakan oleh Syakrom Ziyadah hafizahullah ta'ala. Jadi adzan ini adalah adzan yang diriwayatkan ketika menghadap kiblat, kemudian jarinya itu telunjuknya dimasukkan. Setelah itu mulai melafaz adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu itu relatif, lempeng juga tidak masalah ya. Jadi disambung roknya, rullah bertemu dengan lafdul jalalah itu disambung. Diulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sudah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan dikelirukan, biarkan sepuh sudah. Sing nom gak gelemadan soalnya ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nyambung Allahu Akbar. Setelah itu baru syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita akan diperintah untuk menjawab. Tapi kalau ketika azan yang diajarkan Nabi itu tadi, ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hakim Abda juga, maka diulangi lagi seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru syahadat lagi, jadi 4 kali. Setelah Allahu Akbar, syahadat la ilaha illallah, lagi syahadat la ilaha lagi, 4 kali. Baru syahadat Muhammad Rasulullah, 4 kali juga. Ya, baru nanti hayya 'alas shalah, baru hayya 'alal falah, kemudian ditutup sampai kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka jawaban untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini adalah jawaban yang tidak ada al-aliyul azim. Ya. La haula wala quwata illa billah, sampai di situ riwayatnya. Adapun jawaban ketika azan ada taswib as-sholatu khairum minan naum, maka jawabannya juga sama, sholatu khairum minan naum. Bukan bala wa ana ala dzalika minas syahidin, bukan itu. Ya, jelas ini. Kemudian yang nolehkan leher ketika hayya 'alas shalah nganan, hayya 'alal falah ngiri, ini perbuatan Bilal. Jadi sunnah sahabat Nabi menyetujui. Nabi nggak mengajarkan tapi membolehkan. Ya, ini namanya noleh nganan dan ngiri. Tapi ya sederhana. Ya, kita buat seluas mungkin. Jadi itu terkait dengan ada. Kembali kepada kalimat Al-Fatah, maknanya adalah Fathu Mekah yang terjadi tahun 8 Hijriah. Di situ nanti banyak yang akhirnya masuk Islam besar-besaran. Ya. Sehingga turun ayat Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, surat An-Nasr. Maka di situ masa baktinya Rasulullah sudah diambang akhir. Akhirnya Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim terus ketika rukuk dan sujud berdoa, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Orang-orang itu senang, wah ini Abu Bakar yang nangis. Diterangkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Lapo Abu Bakar nangis padahal Nabi bersabda begitu-begitu. Abu Bakar misek-misek. Ketika setelah tahu ternyata itu adalah tanda ajalnya Rasulullah, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Abu Bakar itu adalah a'lamuna, orang yang paling paham di antara kita, layak menjadi khulafaur rasyidin yang pertama. Sehingga ketika ada ayat idza ja'a nasrullahi wal fath, maka Umar bin Khattab pun bertanya kepada Ibnu Abbas, ketika mayoritas sahabat tafsirnya tidak seperti itu. Ya kemenangan-kemenangan, ternyata itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, setelah ada kalimat ba'dal fathi, ada kalimat jihadun wa niyat. Jadi niat artinya adalah al-muradu ikhlasul amal lillahi ta'ala. Yang ada adalah jihad dan niatnya lillahi ta'ala. Adapun istanfartum au ustunfirtum artinya talabul imam min kumul khurud liqitalil adu. Apabila disuruh untuk jihad berangkatlah. Artinya adalah talabul imam min kumul khurud liqitalil adu. Ketika ada pemimpin yang sah, bukan pemimpin kelompok atau golongan atau ormas, meminta jihad, maka wajib untuk dipenuhi bagi yang berkewajiban jihad. Ya. Jadi niat jihad itu terus ada sesuai dengan prosedur syar'i. Jihad yang benar, niatnya yang tulus, jangan sampai keliru. Termasuk kekeliruan itu adalah menganggap bom bunuh diri bagian dari jihad. Ini salah fatal. Ya, ini salah fatal. Sehingga terkadang orang yang baru semangat, salah pergaulan, dicuci otaknya, kemudian digunakan alat untuk mengacaukan keamanan. Ini keliru dan salah fatal. Dan kita ahli sunnah wal jamaah ala manhaji salaf, bukan golongan mereka. Penampilan boleh sama, tapi pegangannya yang berbeda. Jadi banyak orang yang memper penampilan, ngaku-ngaku ahli sunnah, bukan di situ. Ya. Penampilan ini relatif selama menutup aurat. Lebih baik, itu lebih utama. Tapi pemahaman ini berbeda. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian untuk jihad dengan ngebom bunuh diri. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa faedah hadis, ulama menyebutkan sekitar 7.
Yang pertama, al-awwalu naskhu wujubil hijrah min Makkah ilal Madinah li anna sarat darul Islam wa hukima Makkah fi dzalika wa hukmu Makkah fi dzalika hukmu ghairiha idza fatahul muslimun. Jadi dalil legalitas Mekah sudah menjadi negeri Islam. Mekah sudah menjadi negeri Islam. Jadi Mekah sudah menjadi negeri Islam, tidak ada hijrah dari Mekah lagi. Ini berlaku pada setiap tempat yang sama. Sehingga mana hijrah dari tempat ke yang lebih baik ketika agama itu terancam dan seterusnya. Ditutup ini. Soalnya kalau matahari datang, jamaah pengajian itu gelisah. Soalnya ustadznya suwe lek ceramah. Ini salah dewe ngundang saya. Paling kalau nggak pengajian ya habis subuh tidur. Nggih napa nggih? Jujur. Nggih. Saya ulangi. Adanya legalitas Mekah sudah menjadi negeri Islam, tidak ada hijrah lagi setelah itu. Dan ini berlaku bagi tempat yang sama. Karena hijrah itu dari tempat yang tidak bisa beragama ke yang bisa. Ya. Sehingga ketika kita ini merantau, upayakan ke tempat yang lebih baik secara agama jamaah. Kalau kita ini dalam keadaan yang tidak bisa menjalankan agama, ke tempat yang lebih baik itu niatnya adalah hijrah. Termasuk ketika di sana mungkin karena jodoh, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena dinas dan seterusnya. Ada niat-niat untuk agama. Jangan murni duniawi. Dan itu di negeri kita sudah secara skala nasional semuanya baik dimanapun bisa menjalankan agama. Maka hijrah makna berikutnya adalah hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Diri kita yang perlu kita hijrahi. Ya. Istilah orang lawas khusuk, istilah orang sekarang hijrah. Tapi jangan sampai salah jalan. Karena background kita itu macam-macam. Kalau berhijrah cari teman yang baik, guru yang tepat, jangan lupakan ilmu. Jangan hijrah beda penampilan tapi modelnya masih sama. Kita ini bukan para artis, kita ini bukan para komedian dan seterusnya. Jadi kalau hijrah kita yang serius. Termasuk saya ingatkan kepada para penyelenggara masjid dan kepada siapapun, kita ini jangan menghilangkan tradisi tazkiyah atau rekomendasi. Orang itu dikatakan alim karena orang alim menilainya alim. Orang itu dikatakan ustadz karena ustadz menilainya itu ustadz. Dan siapa? Ya gurunya, ya sejawatnya, dan orang yang memang punya dan terjun ke dalam bidang tersebut. Kan sekarang fenomenanya diustadkan, dialimkan dan seterusnya, sehingga nanti keblinger. Nggih napa nggih? Dulu nggak ngerti belajarnya dari mana, bisa retorika, apal beberapa ayat dan seterusnya, kemudian dialimkan. Ternyata pemahaman yang lama itu belum hilang, belum sampai dipelajari, sibuk dengan menyampaikan, keruh sudah. Yang kacau apanya? Dakwahnya. Yang ke bawah-bawah, semuanya. Sehingga jangan lupakan budaya tradisi tazkiyah. Ini yang turun temurun. Ya, ini yang turun temurun. Imam Syafi'i mentazkiyah Imam Ahmad, bidang hadis dan seterusnya. Imam Bukhari mentazkiyah Imam Muslim. Imam Ahmad mentazkiyah Imam Bukhari. Sahabat mentazkiyah juniornya dan seterusnya. Ini penting budaya tazkiyah. Ustadz, kira-kira siapa ya yang nanti mau khutbah? Oh, ini sebutkan nama-nama. Kalau nggak bisa baru yang lain dan seterusnya. Tanpa menjelekkan, tanpa. Jadi diutamakan. Tazkiyah itu penting. Tazkiyah itu penting. Kecuali karo latihan ya. Latihan ini lain lagi. Yang kedua, sampeyan tak kira apik ngene Ustaz tibake ngono akhirnya ini kan. Ini berbahaya. Asani yang kedua, di antara faedah hadis adalah bisyaratun nabawiyatun anna Makkah tabqadarul Islami abada. Kabar dari kenabian Mekah itu selamanya menjadi negeri Islam. Sekalipun sejarah mencatat pernah dikuasai orang-orang sufi, pernah dikuasai ahli bid'ah, pernah terjadi berbagai macam bentuk yang menyimpang, tapi tetap negeri Islam. Dan sekarang alhamdulillah ditegakkan ketauhidan di sana.
Jadi kerajaan Saudi Arabia itu menegakkan ketauhidan di wilayahnya, termasuk utamanya 2 tanah suci. Abqahumallahu subhanahu wa ta'ala tauhid. Mudah-mudahan Mekah Madinah terus menjadi negeri tauhid. Tidak terbayangkan. Jadi zaman sebelum kita dan seterusnya itu banyak orang sufi ahli bid'ah di sana. Sehingga kalau sholat pernah diimami 4 imam gendanan. Kalau ada ritual ini dan seterusnya, sekarang diselaraskan dengan kitab dan sunnah atas pemahaman para sahabat. Ini termasuk nikmat. Ya, kita doakan pula. Yang ketiga, asalis di antara faidahnya, la tanqati'ul hijrah madama fid dunya dara kufrin wa dara islamin. Faman kana fi daril kufri wastata al khurud minha ila daril islam fal hijrah fardu alaih. Wa ammal mustad'afuna minar rijali wan nisa wal wildan alladzina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan fayaj'alullahu lahum sabila. Ini termasuk kaidah juga. Jadi hijrah ini tidak akan hilang sampai hari kiamat. Dari tempat kekufuran kepada negeri Islam. Dari tempat yang terhalang untuk kebaikan ke yang luas dan lapang. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang yang mampu. Yang lemah tidak. Jadi yang lemah, kalangan wanita yang tertahan, anak-anak, dan orang yang tidak bisa berangkat, ya tidak. Dan kita bersyukur negeri kita, pulau kita, republik kita ini dibentangkan secara seluas-luasnya untuk beragama. Kita berhenti itu meminimalisir tuntutan. Nanti kalau banyak tuntutan malah akhirnya akibatnya lebih kelam. Sing iki gak cocok entuk iku akhirnya. Menteri iki gak cocok kayak iki. Kapokmu kapan seperti itu ya. Diam aja berdoa gitu ya. Enggak usah banyak cincong katanya orang. Saya pernah ditanya. Gak apa-apa lihat orangnya ya, cek sadar. Saya subuh itu ngimami karena kita ini mangku masjid juga. Arti mangku itu yang mengurus, bukan masjid di pangku itu sama ya. Salam nganan tak lihat, salam ngiri karena dia dari komplek yang sebelah situ. Oh ketok wong iku. Desas-desusnya orang ini adalah yang banyak tuntutan, tukang demo. Ya. Begitu kemudian pas hari akad begitu saya lewat alun-alun di selayar kepalanya, tidak tahu minta apa gitu ya. Mimpin ternyata. Dalam hati senang, jamaah aku bisa mimpin ya. Saya begitu. Ternyata tidak tahu apa WA saya, tidak tahu dapat nomor dari mana, mungkin dari grup. Akhirnya minta diajari bahasa Arab, minta diajari translate-nya, khutbahnya ulama yang ada di Arab. Loh, tidak keliru ta? Tidak Ustaz ini. Berarti demonya bukan bahasa Arab tadi. Oh bukan ini. Malah saya guyoni ya. Akhirnya betul ke rumah saya. Sebelumnya itu pernah terjadi masa lalu yang kurang enak. Ustadz ini jangan uzlah, jangan menyendiri, ngono terus. Kapan nak dewi ngamal berbuate? Ngamal saya pribadi urasi ngono-ngono ya saya begitu. Akhirnya terjadi kekurang cocokan itu, minta diajari bahasa Arab ke rumah saya. Ayo setelan gitu kan. Setel. Artinya nopo ya dan seterusnya. Baru di situ saya nasihati, enggak saya ajari. Wong mimpin ya kudu iso gitu kan. Jadi orang mimpin demo itu harus paham sembarang kali. Ya. Kemudian saya omongi banyak-banyak hal, ilmu itu lebih penting, pergaulan itu juga penting. Jangan yang seperti itu. Kemudian akhirnya organisasinya dibekukan ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ilmu itu tidak ada yang membandinginya jemaah. Pergaulan ini penting. Kita duduk di majelis ilmu itu malaikat banyak datang. Ini adalah pasaknya bumi. Majelis tak usah kapan ada yang ngadet budal ini ya. Dulu pernah ada kejadian sehingga saya itu diminta, Ustaz hari Jumat itu enggak budal dah. Budalnya ndi Yorono kabeh wong budal. Lah sing khotbah siapa saya itu kan. Mulai akhirnya saat Sidoarjo ini kesana semua enggak ada khotbah, masjid kosong, sampean nanggung dusone enggak ada Jumatan. Akhirnya juga ketawa-ketawa ya. Sambil saya guyon. Jadi kita meminimalisir tuntutan, kita banyak bersyukur dan mendoakan.
Karena bisa jadi berubahnya satu tempat menuju kebaikan itu bukan dengan cincongan seperti itu, jemaah. Orang dicincong tambah sumpek, tapi didoakan Allah itu ya muqallibal qulub. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma aslih aulata umurina. Masih tidakkah kita percaya dengan metodenya Nabi? Ya, masih tidakkah kita percaya dengan metodenya Nabi? Berikutnya yang keempat, al khairul ladzi in qata'a bin qita'il hijrah yumkin tahsilu bil jihad wa niyatis sholihah. Jadi kebaikan yang tidak bisa terrealisasi kecuali dengan hijrah, maka dengan jihad dan niat yang benar itu akan terrealisasi. Ini kalau memungkinkan. Berikutnya yang kelima, wujubul khurud fil ghazwi dada'al ilaihil imam wa fi hadza bayanun anal jihad la budda lahu min imamin wa rayatin. Kewajiban berangkat jihad kalau diperintah pemimpin, sehingga jihad itu berpemimpin dan berbendera. Saya terangkan sedikit jamaah. Ada kitab guru kami Syekh Profesor Dr. Abdus Salam As-Suhaimi yang punya kitab Kun Salafian Al-Jaddah. Dulu saya yang tukang buatkan teh itu. Beliau hafizahullah termasuk ulama yang dekat dengan orang-orang yang punya kepentingan dalam sebuah negara. Beliau ini menuliskan Kitabul Jihad. Di situ dibahas panjang lebar antara syarat, rukunnya, wajibnya dan pantangannya. Jadi jihad ini tidak sembarangan. Jihad ini adalah ibadah yang tinggi. Nanti kalau kemudian tanpa ilmu bisa hancur. Akhirnya menjadi bumerang agama ini. Di beberapa tempat menjadi kenyataan. Ya, di beberapa tempat menjadi kenyataan. Dan termasuk salah satu syaratnya jihad itu berpemimpin. Jihad itu harus berpemimpin. Ini mau berangkat jihad, pemimpinnya siapa? Kok katanya jihad? Bakti orang tua aja enggak pernah. Kok katanya jihad? Jemaah rakyat tok blas. Nanti di sana disawuri pasir kelilipan pulang wadul mae. Lah apa mulai sawuri pasir moto kelilipan Pak ora tetep jemaah ya. Jadi jihad itu perkara yang berat. Rasulullah dulu memilih yang belum balik jangan berangkat, yang cacat enggak usah pergi dan seterusnya. Banyak. Ya. Sehingga kalau didengung-dengungan jihad itu jihad harus dengan ilmu. Jangan sampai jihad ini kemudian keliru, serampangan, akhirnya malah mencoreng nama baik Islam. Menutup kebaikan, daya tarik orang itu hilang. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Saya tadi lupa nak bawa kitab Bidayah wa Nihayah. Jihad kelirunya orang Khawarij dengan ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Amr bin As. Ini dikutip oleh beliau, kejadian pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ya lupa mbak kitabnya, panjang ceritanya. Jadi jihad itu berimam dan berbendera, bukan ormas tapi pemimpin yang sah. Yang keenam, al-a'malu tu'tabaru binniyat, kaidah kembali amal itu berdasarkan niat menurut hadis tadi. Baru yang terakhir yang ketujuh, yajibu qasdul jihad wa tahdithun nafsi bihi wal i'dad wal istidad lidzalik. Kewajiban untuk memiliki niat jihad dan mempersiapkan diri untuk berjihad yang benar. Ya, bukan yang serampangan, itu keliru malah fatal akibatnya. Ya. Sehingga jihad yang benar itu dengan ilmu bimbingan para ulama. Ya, tidak sembarangan malah akan fatal akibatnya. Ada sebuah hadis sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh Abu Hurairah, disampaikan kepada pemimpin saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau nangis. Dikatakan bahwasanya di hari kiamat nanti ada beberapa golongan yang akan diadili oleh Allah awal-awal. Yang pertama, warajulun ustusyhida, orang yang mati di medan juang. Kan kasat matanya syahid, nggih napa nggih? Kemudian ditanya orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, jihadmu karena siapa? Ya, ustusyhidu fika ya Allah. Aku berjihad karena Engkau ya Allah.
qataltu fika wastuhitu. Aku berjihad karenamu dan akhirnya aku syahid. Allah kemudian mengatakan kadzabta, engkau dusta. Qatalta li anna yuqala innaka, engkau berjihad, engkau membunuh agar dikatakan engkau ini pahlawan, engkau ini pejuang, engkau ini pemberani dan seterusnya. Jari dalam bahasanya. Akhirnya dilanjutkan dengan golongan-golongan berikutnya termasuk dalam kaitannya ilmu dan amal. Maka orang itu akhirnya fasuba ala wajhi nanar, diseret oleh malaikat, wajah di bawah disungkurkan ke dalam neraka. Betapa pentingnya niat yang benar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan selamat kita dunia akhirat. Kita manut bimbingan para ulama yang lurus. Sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal untuk semuanya. Kelirunya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Tidak ada pertanyaannya. Selak kerja bakti ini. Ngaji jangan lupa kerja bakti ya Mas. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.